bisa. Ya, rasanya anak semua, adik semua. Tidak ada yang apa kan? Tidak ada yang ketiga. Alhamdulillah semuanya masuk. Kita lanjutkan. Sebelum kita memulai materi yang baru, kita lihat dulu. Kita pernah mempelajari tentang minuman keras, judi, dan pertukaran, ya kan? Ya. Apa itu minuman keras? Siapa yang bisa menjawab? Minuman keras. Minuman keras adalah suatu minuman yang dapat memabukkan yang mempunyai zat kimia atau alkohol, sehingga manusia bisa mengkonsumsinya berupa di judi adalah suatu permainan yang ditaruhkan nominal uang. Perbuatan yang seperti itu hendaknya kalian jauhkan, karena perbuatan itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang melakukan itu adalah dosa. Oke, kita masuk materi baru yaitu tentang dalil tentang kitab Allah dan mencintai Al-Qur'an. Nah, sebelum kita masuk, kita terlebih dahulu apa sih tujuan kita mempelajari dalil tentang kitab Al-Quran. Tujuannya apa? Kita lihat. Ini ada 11 tujuan. Yang pertama, menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Yang kedua, menunjukkan dalil iman kepada kitab Allah dengan benar. Nah, menunjukkan dalil. Kita harus menunjukkan dalil nantinya. Menyebutkan kitab-kitab dan rasul yang menerimanya dengan benar. Menunjukkan dalil nakli tentang nama-nama kitab Allah dengan benar. Menyebutkan nabi dan rasul yang
dari anak-anak semua? Apa materi yang kurang jelas tentang dalil-dalil kitab tadi? Ya, silakan. Sebutkan ayat tentang Zabur dan bacakan artinya. Nah, sebutkan ayat tentang Zabur, kitab Zabur, dan bacakan artinya. Sebutkan ayat tentang dalilnya apa, kemudian baca artinya. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan jawab. Surat Al-Isra ayat 17-15 berbunyi, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas yang lainnya. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, bagus sekali jawabannya. Lanjut. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Nah, ya, bagus sekali. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Ya, sebutkan pokok-pokok kitab Injil. Silakan. Ada siswa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Satu, perintah itu kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Tiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, bagus sekali. Baik. Sudah jelas semuanya? Kalau sudah jelas semuanya, kasih tugas kalian untuk membentuk kelompok. Nah, jadi sekarang kalian harus mengerjakan tugas kelompok dibagikan sebanyak 3 kelompok. Masing-masing kelompok membahas tentang dalil-dalil tentang kitab.
Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan dalil Al-Quran surah Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surah Maryam ayat 30. Sekian itulah dari diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka bagus sekali hasil penelitiannya. Nah, semoga nilainya lebih baik nanti. Nah, kemudian Ibu kasih nilai 9 untuk 5 semuanya. Baik, kita lanjutkan yaitu kesimpulan. Kita simpulkan materi pada hari ini bahwa kita harus mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada 4 kitab tadi. Kemudian kita harus menunjukkan ayat-ayat tentang kitab tersebut. Nah, di dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 16, yaitu Yahdi bihi Muhammad, Yahdi bihi lahu manittaba'a ridwanahu subulla salami wa yukhrijuhum minas zulumati ilan nuri bi ismihi wa yahdi ila siratin mustaqim. Nah, itu adalah ayat tentang kitab Allah. Dan artinya dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itulah Allah mengeluarkan orang dari gelap kita pada cahaya dengan isinya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Nah, dengan agama kita telah menjelaskan bahwa manusia harus berpedoman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang tersebut tidak berpedoman, maka hidupnya berkelanjutan, tidak mempunyai tujuan hidup di dunia, sehingga begitu pun di akhirat. Maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian kita sebagai manusia dan agama Islam telah dibutuhkan untuk mempelajari kitab-kitab yang sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Mungkin itu materi yang dapat saya juga ini kurang lebih Eko Chandra 8 Sabda. Kemudian tugas semuanya pengen besok kerjakan yang baca halaman 4. Minggu depan ditunggu ya. Nah, sebelum kita pulang, kalian siapkan diri, kemudian berdoa. Ya. Kita pulang, kita berdoa mulai.
Bersedia. Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We don't have to start the